Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Menarik sekali bahwa di Amerika ada begitu banyak penduduk natif Amerika yang sering juga dulu disebut Indian, tapi sekarang lebih sering disebut Native American. Ada begitu banyak suku dan ada begitu banyak bahasa. Katanya lebih dari 1.000 bahasa yang berbeda. Yang menarik ada hal yang sama. Di dalam bahasa-bahasa itu tidak ditemukan kata memiliki. Rupanya mereka ini sangat dekat dengan alam dan menyadari bahwa manusia tidak pernah bisa benar-benar memiliki sesuatu. Memiliki itu ide yang aneh karena tidak natural. Karena mereka ketika berburu dapat, mereka bersyukur. Bukan miliknya, tetapi milik semesta yang dianugerahkan untuk mereka supaya hidup. Karena itu mereka bersyukur dan membaginya. Tidak ada milik itu, apalagi namanya milik pribadi. Rupanya ide konsep tentang milik pribadi itu sungguh dikembangkan oleh masyarakat kapitalisme. Boleh mempunyai hak milik pribadi. Tetapi yang menurut kenyataannya, kita sebetulnya tidak sungguh-sungguh bisa memiliki. Memiliki itu maksudnya, artinya kita bisa memanfaatkan, kita bisa menggunakan sesuai kemauan kita dan kapanpun juga. Itu memiliki. Dan kita merasa memiliki. Padahal tidak, kita tidak pernah memiliki. Itu ilusi. Karena kita tidak pernah sungguh-sungguh memiliki. Bahkan kendaraan, itu tidak sungguh-sungguh bisa kita miliki. Kenapa? Suatu ketika bisa saja kendaraan itu macet, mogok, dan kita marah karena tidak bisa kita pakai seperti yang kita mau. Demikian juga dengan binatang. Anjing saya, kucing saya. Tidak bisa kita memiliki anjing, karena anjing tidak selalu bisa kita manfaatkan sesuai dengan kemauan kita dan pada waktu kapan saja. Enggak bisa, kadang-kadang anjing juga menjengkelkan. Kita suruh lari sana, malah lari ke sini. Kita suruh mengungkapkan dengan menyembah-nyembah mau dikasih makanan, dia tidak melakukannya dan kita marah. Itu hanya seekor anjing, apalagi manusia. Maka aneh ketika orang berpacaran jatuh cinta, kemudian I am yours, you are mine. Halah, nanti dia tidak setuju sedikit aja kita udah marah. Dan tentu tidak tepat kita menggunakan seseorang sesuai kemauan kita, kapan saja kita mau. Itu ilusi yang menyesatkan dan kadang-kadang membuat kita susah, menderita, emosi bahkan. Karena sebetulnya memiliki itu ilusi, tidak sungguh-sungguh bisa. Tapi ada kabar baiknya. Kalau kita bisa tidak memiliki, maka kemudian kita tidak pernah kehilangan. Nah, tidak pernah memiliki kok kehilangan, piye toh? Karena itu kita tidak pernah kehilangan, karena tidak pernah memiliki. Itu kabar baiknya. Kabar baik yang kedua adalah kita selalu bersyukur atas apa yang kita terima. Karena kita tidak merasa memilikinya, ketika kita menerimanya kita lebih bersyukur. Karena kita tidak sungguh-sungguh bisa menginginkan apa yang sudah kita punya. Itu masalahnya. Dan ini adalah paradoks keinginan. Begitu kita menginginkan dan mendapatkan, kita senang sekali. Ada dopamin yang masuk ke otak kita dan kita sungguh-sungguh senang. Tapi begitu mudah juga drop dan membuat kita merasa kosong. Lalu menginginkan sesuatu lagi yang lain. Dan karena itu menginginkan terus. Untuk memenuhi kebutuhan lubang yang besar di dalam diri kita. Pengin sesuatu, pengin banyak hal. Dan karena itu tidak pernah dipuaskan.
Dan karena itu juga apa yang sudah kita miliki tidak pernah sungguh-sungguh kita inginkan lagi. Maka bersyukurlah pribadi-pribadi yang tidak pernah sungguh-sungguh merasa mempunyai hak terhadap sesuatu maupun seseorang. Karena tidak pernah kehilangan dan akan selalu bersyukur dan selalu merasa cukup. Lalu menghadapi kehidupan ini dengan cara yang berbeda. Selalu terbuka terhadap apa saja yang terjadi. Dan disitulah kemudian kita hidup dengan dasar rasa syukur. Dan selalu bisa terbuka. Disitulah rahasia relasi, love and desire. Ketika kita mencintai, kita merasa memiliki. Tetapi ketika kita memiliki, kemudian kita tidak menginginkannya lagi. Maka kita harus tetap menjaga antara love dan desire. Kita bisa mencintai, tetapi tetap bisa menghendaki, mengingininya. Karena kita tidak sungguh-sungguh mempunyai, tetapi mensyukuri. Dan karena itu juga kita lepas bebas, detachment. Dan dengan cara itu kita tidak pernah kehilangan. Tetapi anugerah yang terbesar dari tidak pernah memiliki, mempunyai adalah kebebasan. Kita sungguh-sungguh bebas, terbuka. Tuhan memberi, puji Tuhan. Tuhan mengambil, puji Tuhan. Ayub seperti itu, termasuk kehidupan kita. Kehidupan kita itu anugerah. Dan karena itu kita mensyukurinya saja. Dan kalau kita mensyukuri, kita tidak pernah kekurangan. Karena kita selalu mensyukuri apa saja yang datang, yang diberikan kepada kita. Kita tidak pernah merasa berhak mempunyai. Dan karena itu selalu bersyukur dan selalu terbuka. Sekaligus menghargai apa saja yang diberikan kepada kita. Dan kita tidak pernah kehilangan apa-apa. Betapa bahagianya. Karena memang sebetulnya yang kita butuhkan itu sedikit saja. Tetapi yang kita inginkan tidak ada batasnya. Karena paradoks keinginan itu tadi. Begitu menginginkan sesuatu akan berjuang mendapatkannya. Dan begitu mendapatkannya kita senang sekali karena ada dopamin yang mengalir di otak kita yang membuat kita senang. Tetapi kemudian dopamin itu cepat sekali drop dan kita tidak senang lagi. Lalu supaya merasakan senang lagi, menginginkan lagi yang lain. Terus menerus dan karena itu tidak ada puas-puasnya. Maka berbahagialah Anda yang bisa mengatakan cukup. Saya sudah mempunyai segala-galanya. Saya bersyukur bahwa setiap hari Tuhan memberi hidup, Tuhan memberi nafas, Tuhan memberi kesehatan, Tuhan memberi saudara-saudari, Tuhan memberi rezeki. Kalau Tuhan mau memberi, puji Tuhan. Tuhan mau mengambil, monggo silahkan. Hidup menjadi lebih bebas, lebih ringan, dan penuh syukur. Karena memang kita itu begitu dicintai oleh Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.